lagi awak dhewe kate disiksa di neraka itu gak mungkin. Wong ana iman kok kabeh disepuro. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Jadi khawatir sampeyan dosa gak disepuro. Angan-angan sepurane Allah. Bila sa'yin laha, tapi tidak ada usaha untuk mendapatkan maghfirah. Ai annahu musyrun fil ma'asi, tetap tapi maksiat. Lho ngomong ngono gak apa-apa. Panjenengan temenan. Panjenengan Allah itu Maha Pengampun, betul. Allah itu Maha mengampuni semua dosa, betul. Jangan orang itu putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmatnya Allah, betul. Itu omongan benar. Tapi nek gak dibarengi ambek taubat, ikhlas anil maasi, jebot awake teko maksiat, tetep misale mabukan, ini kok mabukan tok. Allah itu zat sing maha nyepuro gak apa-apa, insyaallah disepuro tapi tetep mabuk. Riba misalnya tetap muamalah riba. Riba ini haram, dosane gede. Allah itu nyepuro nang hambane, rahmat nang hambane. Tapi tetap muamalahnya riba. Jadi orang ini berarti imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtimam birrizq, termasuk akibat daripada lemahnya iman selanjutnya ini. Keempat. Yang pertama tarkul amal bil ilm, yang kedua meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga berangan-angan ampunan Allah tanpa ada usaha, yang keempat wal ihtimam bil rizq, bingung ragu urusan rezeki. Jelas ini. Ya, lek ana wong kok ragu urusan rezeki berarti imane lemah, pasti sudah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua hewan yang melata ataupun manusia yang hidup di atas bumi kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada ragu urusan rezeki berarti imannya lemah. Ragu wedi gak mangan, bingung, wedi gak mangan, wedi gak iso urip, seakan-akan ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dhurfun fil iman, ini berarti imannya lemah. Koreksi iman kita. Benar enggak iman kita? Nah, keliru enggak iman kita? Ada yang salah ini dengan iman kita. Wa khauful khalqi ila ghairi dzalik, dan takut kepada makhluk, tandanya kita ada lemahnya iman. Jadi akibat dari lemahnya iman, takut kepada makhluk. Wa khauful khalq, wedi ambil wawat wedi. Terus kalau oleh wedi lah misalnya, termasuk wedi nang setan. Nah, hantu, jerangkong, kuntilanak, itu karena dhuful iman, itu lemahnya iman. Dia suruh menijin, tekan kuntilanak, imanku lemah. Wong kuntilanak apa mana? Sundel bolong itu kabeh makhluknya Allah. Jin kabeh. Kok takut kita kepada makhluk? Insya Allah di depan mereka yang takut sama kita. Sundel bolong ini wedi ya begini. Kuntilanak ini wedi. Yang adalah omong ini. Wa khauful khalq ila ghairi dzalika minal akhlaqil masyumah, itu semuanya dan selain itu daripada akhlak-akhlak yang jelek, penyebabnya semuanya adalah lemah iman. Wa ala qadri imanil abdi yakunu imtithalu lil amri wa ijtinabu lin nahi. Wa ala qadri, dan seukuran imannya al abdi seorang hamba, yakunu menjadi imtithalu lil amr, mengerjakannya dia kepada perintah, wajtinabu linnahi, menjauhinya dia kepada larangan. Jadi, iman seseorang, kadar imannya itu diketahui dari mana. Oh, wong iki imane kuat, pol di imane. Oh, wong iki imane lemah iki. Titik imane. Dari mana tahunya? Dari seukuran bagaimana dia menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiat. Jadi barometernya itu
Orang dikatakan, oh ini Masya Allah imannya kuat. Kalau dia jauh daripada maksiat, nah ini berarti imannya kuat. Dikatakan orang ini, oh ini imannya lemah ini. Ya, imannya lemah. Seberapa dekat dia dengan maksiat, ya berarti itu lemahnya iman. Oh ini Masya Allah ini imannya pol ini. Kenapa? Sholatnya ajak istiqomah atau enggak. Berarti ini tanda, salah tanda bahwasanya imannya kuat. Wa adallu dalilin, dan paling kuatnya dalil ala dhu'fi imanihi, atas lemahnya imannya, tarkuhu lil muwafaqat, meninggalkannya dia terhadap perkara-perkara yang sesuai dengan syariat, wartikabuhu lil mukhalafat, dan melaksanakannya dia terhadap perkara-perkara yang dilarang. Fa'ala kulli mu'minin, maka hendaknya setiap orang yang beriman an yas'a, berusaha fi taqwiyati imanihi, di dalam memperkuat iman. Dan terus caranya memperkuat iman gimana? Wal umuru, dan perkara-perkara allati yang mana yakwa, menguatkan biha, dengan itu al-umur, al-imana, iman, wa yazidu, dan juga nambah, salah satu itu ada 3. Di perkara-perkara melemah, imannya lemah itu mengakibatkan ini, iman lemah mengakibatkan ini. Terus perkara yang bisa kuatno iman itu apa? Atau kebalikannya dari ini berarti perkara-perkara yang melemahkan iman. Apa? Kata beliau ada 3. Ada 3 perkara yang bisa memperkuat imannya seseorang. Ahaduha, yang pertama, an yusriya bisam'ihi, memperhatikan, mendengarkan, bisam'ihi, dengan pendengarannya, ilal ayati, kepada ayat, wal akhbari, dan hadis-hadis, allati, yang mana, fiha, di dalam itu ayat, dzikral wa'di, menyebutkan al-wa'di, janji Allah, wal wa'idi, dan ancaman-ancaman, wa umuril akhirati, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhir. Yang pertama yaitu kuping ini dibiasakan mendengarkan ayat Al-Quran. Telinga ini digunakan untuk memperhatikan ayat Al-Quran. Tentunya dengan maknanya, bukan hanya ayatnya tok, bukan hanya kiroat tok, tapi mendengarkan ayat Al-Quran plus maknanya. Namanya ngaji. Ya, namanya ngaji. Terutama ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan di situ janji Allah. Barang siapa waman ya'mal minas sholihati, siapa orang yang beramal soleh akan mendapatkan seperti ini. Semakin dia imannya kuat, semangat itu ibadah. Di ayat-ayat hadis-hadis menerangkan tentang fadilah-fadilah. Fadilah ini, fadilah ini. Supaya orang itu semangat untuk ibadah. Atau ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan tentang ancaman. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan, siapa orang yang meninggalkan sholat terang-terangan maka dia telah kafir terang-terangan. Atau dalam ayat yang lain, atau dalam ayat Al-Quran misalnya, ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, atau terangkan tentang urusan akhirat. Hal ataka hadithul ghasyiyah, tahukah kamu kejadian tentang hari kiamat? Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyi'ah, di hari itu wajah-wajah itu khasyi'ah, peti kabeh. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, disiram dengan air, dengan api yang mendidih. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharib. Ayat yang membuat orang itu takut. Hadis yang menerangkan tentang bagaimana siksa api neraka. Padahal
Itu sudah disebutkan semuanya. Lah itu dibaleni mana? Wis tau aku wis balik wis pengajian wis ngono iku. Pengajian di sini cerita surga neraka. Makanya iya. Diulang-ulangi supaya kita ini menjadi orang yang apa? Orang yang ingat. Tapi perhatikan ya, dalam syariat itu terutama orang laki itu ada perintah namanya sholat Jumat. Ya, dan Jumat itu orang perintah sholat Jumat. Sholat Jumat ini seminggu bisa. Jadi Jumat toh, ya seminggu bisa. Dalam sholat Jumat itu ada rukun namanya khutbah. Kayak lu namanya, ya. Ada rukun namanya khutbah. Nah, khutbah itu isinya al-wa'ad nasihat. Isinya itu anjuran, isinya itu peringatan. Nah, orang Islam itu wajib minimal seminggu sekali mendengarkan nasihat. Jadi kalau orang Islam anti nasihat, anti dinasehati, ya ini berarti Islamnya kurang cakep nih, tidak memahami Islam dengan baik. Bisa menurut aku ini dikandani kan? Bisa menurut aku tadi nasihat ya. Di dalam Islam ini ada perintah wajib. Jadi kalau sampai ini wajib menurut nasihat minimal seminggu sekali. Kapan itu Jumatan? Kapan itu Jumatan? Itu wajib. Jadi orang dipaksa. Soalnya ya, syariat tahu. Wong pengajian ini apa? Ada. Kalau mau nasihat ceramah itu kadang-kadang apa? Dipinteri kadang-kadang paling bahas ini. Paling sekali poso, bis bahas poso. Oh, paling haji, paling terang korban, terus sapi, untuk biasanya itu pembahasan itu. Oh, malah dia pembahasannya macam ini. Dan itu sama Islam, ya, sama syariat itu wajib orang itu hadir minimal seminggu sekali dengarkan nasihat. Akan itu khutbah itu, ya, sebagian ulama berpendapat afdolnya itu bahasa Indonesia, ya, sesuai bahasa daerahnya. Ya, jadi sebagian orang itu berpendapat lebih utama khutbah itu pakai bahasa daerahnya supaya apa? Bisa dipahami. Jadi boleh manfaat. Mang Jumatan ceramah apa? Khotibah iman. Loleh biyen banyene santri kabeh. Cara Arab iki ngerti sing diwaca iku kitab isine sing nerangno ayat iki. Oh, nerangno masalah mati direno, ojo tertipu ambek donya dan terus. Kadang-kadang khutbah iku nangis, khutbah iku nangis meresapi ayatnya. Terus saiki Mak, bahasa kok itu harus keselian Pak Kumar. Keselian tak hilang deh, keselian itu. Apa? Mampu mulai awal dulu tak ya. Imam mulai assalamualaikum dulu sampai buya. Dulu itu khutbah bahasa Arab. Mulai bahasa Arab dari itu. Dulu amin mulai awal angkat tangan amin. Si alhamdulillah amin. Soalnya khutbah bahasa Arab. Itu jadian itu. Ada satu orang malam. Oh, sampai Pasuruan ya. Pasuruan itu baik. Dulu kabeh mulai awal. Mulai awal katakan dah dulu ya. Banyak malam ya. Rata-rata dari Indonesia. Ini khutbah di Pasuruan masih di kampung-kampung bahasa Arabnya. Iya. Oleh karena itu minimal kita mendengarkan nasihat harus itu. Wa ila qasasil anbiya, dan juga mendengarkan tentang kisahnya para nabi. Itu dongeng. Ya, kisahnya para nabi. Bukan berarti dongeng, diambil pelajaran. Gimana sih Nabi Musa dulu menghadapi Bani Israel? Gimana sih Nabi Isa itu dulu menghadapi Bani Israel? Ya, umat sama umatnya sampai didustakan sampai seperti itu. Gimana sih Nabi Ibrahim dulu itu, ya, sampai diperintah nyembelih anaknya. Gimana sih Nabi Ayub itu, dan ingin belajar sabar, belajar Nabi Ayub.
Ya apa sih caranya itu? Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi daripada mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Wa ma halla bi ma'anidihim minal mathulat, dan apa-apa yang diberikan kepada orang yang menentang para nabi itu daripada azab. Wa ila ma kana alaihi salafus saleh, dan terhadap apa-apa yang diberikan oleh para salafus saleh minaz zahajah, daripada kezuhudan fid dunia, dalam urusan dunia, wal raghbah fil akhirat, dan semangat dalam urusan akhirat, ila ghairi dzalika, kepada selain itu, minal adillatis samiyat, daripada dalil-dalil yang berupa suara atau mendengarkan. Pokoknya rungokno wis kuping iku digawe ngrungokno hal-hal sing apik. Nasihat, ceramah, misalnya ya, pengajian sing iku cerita, tapi pengajian sing lucu-lucuan toh, pengajian yang isine terangno halal, terangno haram, pengajian yang di situ terangkan tentang ancaman daripada orang yang maksiat, pengajian yang isinya itu menjelaskan tentang ganjaran bagi orang yang bertaubat dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang menguatkan iman, an yandura bi ainil istibsar wal istidlal ila malakutis samawati wal ard, memandang dengan pandangan penuh perhatian, wal istidlal, mengambil hikmah, ila malakutis samawati wal ard, ke malaikat langit dan bumi, wa ma fihima, malakutis samawat, ke alam semesta langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa-apa yang di keduanya, min ajaibil ayat, daripada keajaiban-keajaiban, tanda-tanda, wa bada'il masnu'at, dan ketakjuban atau kehebatan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang bisa menambah iman kita adalah kita mandang kepada makhluk ini dengan pandangan ngambil hikmahnya. Melihat apapun sudah, kita melihat apapun itu diambil hikmahnya. Apa sih pelajaran yang saya ambil? Melihat perbedaan langit dan bumi, misalnya perputaran langit dan bumi, ada siang, ada malam. Apa sih hikmahnya? Oh, masya Allah, Allah nyiptakan semuanya ini tidak pernah telat. Ini tidak pernah telat. Bahkan saking tepatnya itu puluhan tahun yang akan datang itu jadi itu. Sampai takokno maghrib tahun 2070. Iku ambek wong sing ahli falak jadi itu, Jamil. Sampai takokno maghrib Februari tanggal 25 tahun 2050, Jamil. Iku wong sing ahli falak jadi itu. Oh, jam 17 sekian. Tepat. Selisih sak menit 2 menit. Enggak kira lagi. Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa hebat seperti itu ya? Karena perputaran bumi dan matahari itu konstan. Tetap tidak pernah berubah. Jadi dihitungi iso. Karena perubahannya tetap. Lu sini iso dari putaran kayak mana jopo. Kejam gitu. Kadang-kadang ono ada pakai. Ya, kok orang-orang rusak atau pak telat sak menit 2 menit. Lu bumi sampai ini gede ini baterai nanti. Kadang-kadang baterai nyentek, ya mau nyandet telat 5 menit itu. Kok telat jam ini? Iya, baterai ini wis megap-megap misalnya. Lu bumi, matahari, baterai nanti. Kok tidak tahu nanti. Yang bisa menghidupkan bumi listrik sandi bisa muter kayak gini. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, itu kalau kita mau mikir lagi, kok iso ya? Itu karena perputarannya kan tetap. Iso jogo tetap kok ini siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Udan, kok iso udan itu model siji. Tes. Udah kayak keran ya langsung model drone. Kok bisa modelnya siji. Coba modelnya langsung biar robo misalnya. Udan terus modelnya tuh biar langsung robo
rubung banyak tak mulai ini kok iso siji. Lu itu dari ilmuwan itu karena di awan mengandung butir-butir air. Lu lumpuh dari siji di awan kok iso mudune siji. Dan itu kalau kita mau mikir ya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala akan nambah keimanan kita. Kok enggak bisa. Secara akal enggak bisa pancen iki ciptaane Gusti Allah. Kue po misalnya atau anggur, satu pohon itu kadang-kadang rasanya beda-beda. Masih tak kue. Nah kalau mau di pasar, ini satu kue tinggi, angguran ini masih tak kue. Bentuknya tidak bodoh, buahnya rasanya kadang-kadang tak bodoh. Padahal satu pohon. Godong-godongan di daun berapa juta ada macamnya daun, tidak ada yang sama. Ijunya juga macam-macam. Dalam diri kita, jangan salah keluar dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita nggak mau lihat. Jantung kita sampean sing mumpo apa? Kok gak tahu telat mumpo itu. Coba telat 5 menit aja. Ya, naga ada kemancilan nanti. Telat 5 menit aja berangkat guys. Kok iso sampean turu ngorok-ngorok tetap mumpo. Jantung tetap mompa, kok bisa? Siap mompa apa? Coba jantung kalau baterai ini kayak Iron Man ngono. Ya. Jantung ini kalau sing mompa, pas baterai ini entek. Ya, Indomaret tutup nang di dalam ya. Nah, ini tidak pakai seperti itu. Yang mompa seperti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nafi anfusikum, dalam diri kita. Nah, itu kalau kita mau mandang, ojo delok-delokan to, urung budi embong tolak-tolak tengah-tengah dari warung atau di teras ngelamun misalnya ya, sing rokokan indah ya enggak, jadi ya kami delok langit misalnya, koyal, iki, ojo koyal to, gak apa-apa, ya seperti itu tidak ada masalah, cuma ambil mikir, ya apa ya, mana ini bendino riwariwi, kok gak kesel, ini bener sih, sing pijet apa ini? Nah, itu kalau dipikir, Jason, ini banyak ciptaan Gusti Allah. Itu akan nambah keimanan kita. Ya, akan nambah keimanan kita. Makanya dengar-dengar wong alim dan wong biasa itu beda, tidak bisa dibadakno. Mau pengen ustaz dengar-dengar kok semuanya beda. Makanya iku ngelamun tok di warung lo beda. Nggak bisa disamakan orang alim sama orang biasa. Ya minimal kita niru-niru, masuk gak bisa niru-niru. Yang terakhir yang bisa menguatkan iman yaitu an-yuwadhiba, untuk kita istiqomah alal amali, untuk beramal bisolihat dengan amal soleh, wa yahtaris, dan hati-hati minal wuku, daripada terjatuh fil ma'asi, perbuatan maksiat, wa sayyi'at, dan perbuatan yang jelek. Fa innal imana, karena sesungguhnya iman qaulun wa amalun, iman itu isinya ucapan dan amal. Yazidu bi ta'at, bisa nambah kadarnya dengan taat, wa yanqus bil maksiyah, dan bisa kurang dengan maksiat. Wa kullu hadhi, dan kesemuanya ini al-madhkurat yang disebutkan, yazidu bihal iman, bisa menambah iman, wa yaqwa bihal iqan, dan bisa memperkuat keyakinan kita. Wallahul musta'an, dan Allah adalah zat yang maha penolong. Tiga ini yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan iman kita iman yang kuat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan hal-hal yang bisa menguatkan iman, mendengarkan ayat ataupun hadis. Yang kedua yaitu memandang segala sesuatu dengan pandangan mengambil hikmah. Dan yang ketiga istiqomah dalam amal soleh, hati-hati tidak sampai terjatuh dalam perbuatan maksiat. Jadi sini kita wallahu a'lam bishawab.